Meski cuma pesawat kecil ya Mas, cuma yang hanya berkapasitas 12 orang, tapi kehadirannya ini sangat berperan besar jadi solusi utama mobilitas warga masyarakat di perbatasan Sulawesi Utara di daerah Miangas sana. Ya, itulah salah satu fungsi dari bandar udara ya, merupakan simpul kota ya, simpul kota atau provinsi bahkan desa yang tidak bisa ditempuh oleh darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penerbangan, kembali lagi bersama kami di KAKS, kabar aviasi kita sepekan. Mantap. Bersama saya, mahasiswa Inam Novel Razan. Ya, saya Muhammad Rep Rahman. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya ngeliat kita berdua ya. Iya Mas. Sebelum kita masuk di beritanya ya Mas, kita ucapkan turut berduka cita atas kecelakaan helikopter nih Mas. Ya, betul. PKCFX milik PT Mateo Air jatuh di wilayah Kecamatan Nanga, Taman Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat, Mas. 2 awak pesawat, pilot dan co-pilot, kemudian 6-nya ke penumpang. Ya, helikopter ini dilaporkan hilang kontak, Mas. 5 menit setelah lepas landas. Wah, cepat juga ya. Mas. Pada pukul 8.34, Mas. Setelah itu tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas beserta tim gabungan lainnya langsung melakukan pencarian 8 awak yang kini sudah ditemukan dan dalam keadaan telah meninggal dunia. Berduka cita ya kita. Terus berduka cita. Semoga 2 awak dan 6 penumpang ini bisa diterima di sisi Allah. Baik teman-teman, setelah kita tadi mendengar kabar duka, kita langsung lanjut ke segmen 1 kita, yaitu Kaksi Info, seputar berita-berita yang lagi hot, lagi hangat nih Mas di minggu ini, sepekan ini. Baik teman-teman, berita yang pertama dari sumber rri.co.id. Pengisian BBM subsidi dukung penerbangan pesawat perintis tak laut. Jadi pelayanan ini berpengaruh sangat besar nih Mas. Pengisian subsidi ini di pesawat perintis di tak laut. Makin lancar beroperasinya berkat dukungan penuh ini dari stok BBM subsidi di Bandara Melungwane. Dari Ketua Tim Tata Usaha Bandar Udara Melungwane, Pak Edi Patodingan, dia mengatakan nih Mas, pengisian BBM subsidi atau refill ini sangat membantu operasional penerbangan perintis hingga ke daerah Miangas. Gitu, Mas. Meski cuma pesawat kecil ya Mas, cuma yang hanya berkapasitas 12 orang, tapi kehadirannya ini sangat berperan besar jadi solusi utama mobilitas warga masyarakat di perbatasan Sulawesi Utara di daerah Miangas sana. Ya. Nah, ini kalau kita baca beritanya, memang saya tuh juga full support nih terkait dengan ini, bukan cuma pemerintah, bahkan semuanya ya, masyarakat tuh bagaimana cara menjangkau daerah keluar nih yang masuk dalam kategori 3T ini. Ya, karena kita tahu sendiri Miangas ini kan dia juga berbatasan langsung sama Filipina ya. Ya, negara lain kalau kita sering nonton berita memang dia lebih besarnya tuh ya udah sering main ke Filipina. Dan dengan adanya BBM subsidi ini bisa menekan harga-harga di Miangas karena perekonomian bisa berjalan dengan baik. Baik ya Mas ya. Terutama ini kan sangat mensupport dari sisi airlines operator. Nah, hadirnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sekaligus mewakili pemerintah ini memberikan selain BBM subsidi ada juga penerbangan subsidi Mas Inam yang disebutnya penerbangan perintis ya. Di penerbangan penerbangannya disubsidi, kemudian juga BBM-nya juga disubsidi. Semoga daerah-daerah 3T ini dari sisi perekonomiannya nih bisa berputar ya, bisa berputar, bisa terbangun, bahkan meningkat nih Mas Inam. Itulah salah satu fungsi dari bandar udara ya, merupakan simpul kota ya, simpul kota atau provinsi bahkan desa yang tidak bisa ditempuh oleh darat. Jalur darat yang susah ya, apalagi di Papua ini ya Mas ya. Betul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ya peran BBM subsidi ini atau refill ini sangat berperan besar untuk masyarakat
apalagi di daerah-daerah pedalaman, Yes. Mas. Di daerah-daerah 3T seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas berita berdua dari sumber rri.co.id. Efek domino penutupan ruang udara Cina ini, Mas, ya, mengganggu penerbangan. Ya. Penutupan jalur udara ya, Mas. Jadi karena banyak jalur yang ditutup ini atau dibatasi, sehingga maskapai terpaksa memutar atau mencari rute yang jauh, yang ujung-ujungnya bikin durasi penerbangan ini semakin lama, semakin lebih jauh, sehingga membuat konsumsi bahan bakar ini semakin membengkak, semakin membesar. Kalau dari pandangan saya pribadi, dengan ditutupnya beberapa ruang udara dari Cina, itu kalau nggak salah saya pernah baca itu ditutup kurang lebih 40 hari ya, 40 hari. imbas dari konflik antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Jadi terutama dari sisi, kita tahu sendiri kan, Cina tuh dari sisi bisnisnya luar biasa. Luar nih, biasa, Mas Inam. Jadi banyak perusahaan-perusahaan luar negeri, banyak yang ke Cina, kemudian yang bisa memutar perekonomian. Iya. Nah, ketika ruang udara Cina kan ditutup, sehingga kita tidak bisa mengirim, kemudian kita juga tidak bisa menerima. Ya, yang kita terutama nih, kita lihat baju kita nih, banyak yang made in Cina. Kemudian kalau itu ditutup, ya akhirnya roda, baik itu produk ya, kemudian barang-barang yang kan banyak yang kita biasa beli di made in China. Apalagi ketika kita ini misal ruang udara yang ditutup, yang seperti Mas Idam tadi sampaikan, buat kita muter itu jaraknya luar biasa tuh. Iya. Kita lihat kan di peta ya, itu Cina sangat besar sekali ya. Kalau kita putar gitu, itu juga bisa mengakibatkan kerugian buat maskapai. Kenapa? Imbasnya ke tiket nanti, ke masyarakat juga. Karena ketika nanti dihitung nih oleh maskapai, oh saya rugi nih kalau muter lewat Cina. Akhirnya dia nggak mau rugi kan. Entah dia membatalkan penerbangannya. Ketika pembatalan penerbangan berarti sudah rugi tuh Mas Inam, karena tidak bisa beroperasi lagi, memutar otaknya seperti itu. Kemudian kalau dia terusin berarti harga tiketnya yang naik, imbasnya kepada masyarakat yang pengguna jasa operator. Semoga penutupan ruang udara ini segera usai ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke berita yang selanjutnya ya, dari sumber Antara News Papua. Di Sub Papua Tengah di daerah Nabire sana ya, Mas. Ya. Tambah rute penerbangan. Dinas Perhubungan Papua Tengah ini resmi menambahkan rute penerbangan dari Nabire ke beberapa kabupaten sekitarnya demi mempermudah nih, Mas, konektivitas di provinsi baru ini. Penambahan rute ini juga dikonfirmasi atau difokuskan pada penerbangan perintis ya, seperti yang subsidi tadi itu, Mas, ya, untuk menjangkau daerah-daerah yang terbatas aksesnya, yang daratnya masih sulit ya. Jadi warga tuh tidak perlu lagi pusing lagi soal transportasi nih, Mas, ya. Dengan penambahan rute ini yang semakin banyak, harapannya distribusi barang jadi lebih cepat, lebih harga-harganya lebih terjangkau, kebutuhan pokoknya juga lebih mudah ya, Mas. Apalagi di daerah-daerah pedalaman Papua seperti Papua Tengah bisa makin stabil dan harganya semakin terjangkau. Ya, inilah salah satu fungsi dari transportasi udara nih, Mas Inam. Dengan semakin banyaknya rute, artinya semakin banyak peluang nih buat kita. Baik itu dari sisi kita nih menjadi pengusaha misal ya, jadi pengusaha, kita jualan lah di pasar tuh. Nah, ketika kita mau berjualan di pasar, kemudian kita mau harga yang murah. Nah, dengan adanya akses ini tuh bisa menyebabkan harga turun tuh ya, karena pengirimannya bisa langsung dari dari Ambon ke Nabire ya, kemudian dari Makassar ke Nabire, sehingga banyak stok yang kita bisa beli. Nah, berdampak terhadap masyarakat juga semuanya. Perekonomiannya jadi barangnya lebih mudah didapat ya. Kemudian harganya terjangkau, kemudian transportasinya juga meningkat. Berarti ketika ada airlines yang masuk ke dalam satu kota itu, berarti dia tuh sudah menghitung bahwa kurang lebihnya sih saya akan untung. Karena kalau airlines kan bisnisnya benar-benar pure bisnis ya, dia harus menghitung untung ruginya. Nah, dengan adanya konektivitas ini, semoga juga penghubung antar daerah nih, Mas Inam, yang dioperate kalau nggak salah sama Batik ya. Nah, Batik kan tahu sendiri ya, pesawatnya mulai dari
Airbus 320 tuh yang Ya, banyak. besar. Kemudian ada Boeing, kemudian ada juga pesawat yang dioperate sama Sriwijaya. Nah, semoga dengan semakin banyak yang penerbangan ini, Provinsi Papua Tengah ya dapat berkembang lebih cepat lagi. Apalagi ini kan provinsi baru nih Mas Iya, Inam, Mas, ya. provinsi baru. Semoga bisa segera berkembang dan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi yang udah yang sudah lebih dulu ya, dulu. Mas Inam. Baik teman-teman, kita lanjut ke segmen 2, yaitu Kasih Paham. Nah, dengan tema kita ya hari ini yang akan kita bawa ya Mas, yaitu tema Marseller ya. Ya. Pernah nggak sih kalian lihat petugas yang membawa bed di depan pesawat? Itu bukan buat gaya-gayaan, tapi pemandu yang memastikan pesawat bergerak aman di darat. Inilah Marseller, tugas darat yang memandu pergerakan pesawat dari taksi sampai apron untuk memastikan pesawat tetap bergerak aman, tepat arah, dan berhenti di posisi yang tepat. Dalam pelaksanaannya, Marseller menggunakan isyarat tangan yang telah distandarisasi secara internasional oleh ICAO. Jadi, bukan gerak asal-asalan, tapi isyarat khusus yang juga dipahami pilot. Marshalling juga nggak bisa dilakukan secara sembarangan nih. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 4 Ayat 2, hanya personel yang memiliki sertifikat kompetensi yang berwenang melakukan marshalling. Artinya, petugas yang memandu pesawat telah melewati standar yang ketat, pelatihan, dan paham betul apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang udah paham kan apa itu Marseller? Next, mau bahas apa lagi? Komen di bawah ya, biar nggak cuma lihat, tapi juga paham. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang Marseller di segmen 2 tadi, kita akan masuk di segmen 3 kita, yaitu What's on this week? Ya, jadi yang pertama nih Mas, prestasi dari mahasiswa Politeknik Penerbangan Jayapura nih Mas, yang raih prestasi Duta Bahasa. Wih, keren banget. Duta Bahasa Papua 2026. Kita perkenalan dulu kali Mas, ya untuk Ya. pemenang-pemenangnya ini. Boleh kita perkenalin supaya Lebih kenal ya. lebih kenal. Pemenang 5 putri, Mas. Pemenang 5 putri Duta Bahasa Papua 2026. Dari course TLB 6. Ya, atas nama mahasiswi muda Lestari Ayu Nastiti. Selain pemenang 5 putri, ada juga pemenang favorit nih Mas, yaitu mahasiswa muda dari course MBU 7 Alpha. Nah, ya namanya ini Mas, Roberto Tony Oserogo Pawika. Mudah-mudahan Poltek Bank Ya, semakin hadir nih di semakin kota hadir di Jayapura. semakin Bisa- terkenal luas. Ya, semakin terkenal. Bisa berimbas juga terhadap Provinsi Papua itu sendiri. Selain kita berimbas kepada Kementerian Perhubungan, ya, kita juga mudah-mudahan berimbas juga terhadap Provinsi Papua, di mana tempat kita ada ini, Mas Inam. Ya, lanjut kita ke apa saja lagi yang ada di Politeknik Penerbangan Jayapura ini Mas minggu ini. Ya, jadi telah dibuka ini si pencatar mandiri gelombang 2. Ya, jadi periode pendaftarannya itu ya Mas dari tanggal 13 April Iya. sampai ke 6 Juni Wah, 2020. Lama ya. Lama ya, gelombang 2 ini. Kemudian jurusannya apa aja nih Mas Inam yang tersedia? Ya, untuk jurusan yang tersedia nih Mas, ada ya itu yang pertama ya teman-teman ya, manajemen bandar udara. Kemudian yang kedua ada teknik listrik bandara. Manajemen bandar udara itu dia adalah ibaratnya yang akan mengatur bandara nih Mas Inam, ya, karena dia tuh punya banyak lisensi Mas Inam, ya, namanya aja manajemen bandar udara. Ya. Kemudian dia tuh ada lisensi aviation security, ada AMC, ada Marseller, kemudian ada dangerous goods. Nah, kemudian aviation security-nya ini sudah 2 tingkatan, mulai dari basic dan sama junior, ya. Kemudian kalau dari ini semua programnya itu diploma 3 ya. Jadi buruan kalian yang mau daftar manajemen bandar udara dibuka hampir 2 bulan ya. 2 bulan. 13 April sampai 6 Juni. Lama banget. Lama banget. Ya. Nanti linknya bisa dilihat di bawah ya. Langsung saja teman-teman ya. Kemudian ada satu lagi, diploma 3 teknik listrik bandara. Pokoknya
Kalau masalah teknik listrik ini, kalau yang bermasalah dengan Masalah listrik, ya. nah itu tugasnya. Mas. Tugasnya Teknik ini. jurusan teknik listrik bandara ini. Mungkin bandara mati lampu. Ya, langsung entah ada yang konslet, Konslet. ada yang mati lampu, Iya. gensetnya rusak, itu pokoknya urusannya listrik. TLP ya, masalah Nah, listrik bandara. hampir sama lah dengan jurusan-jurusan umum, tapi ini fokusnya kita di bandara karena Di bandara. peralatan-peralatan di bandara itu beda Mas Inam sama yang di umum nih. Kurang lebihnya seperti itu Mas Inam. Langsung saja kita daftar di si pencatatan gelombang 2 tahun 2026 di Politeknik Penerbangan Jayapura. Ya, Kita Mas. tunggu ya. Kita tunggu, Mas. Kita tunggu di kehadirannya. sini ya, Iya. untuk join Untuk join bersama. Siapa tahu nanti mau gantiin Betul. host Inam sama saya, nanti bisa join di sini ya. Kita sudah di penghujung akhir episode 2 ini. Sekian ya teman-teman dari kami. Saya host Inam Novel Razan. Dan saya Muhammad Arif Rahman. Ya, kita pamit Undur diri ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam.